Mangatun listeners, pasti sudah menunggu lanjutan dari kisahnya. Oke, selanjutnya adalah bab 73 berjudul Rumah Baru. Mobil yang dikemudikan Pak Hendro terlihat memasuki halaman rumah. Pak Hen segera mematikan mesin mobilnya dan turun untuk membukakan pintu mobil. Seperti biasa, Hen membungkukkan badannya sampai kedua majikannya turun dari mobil. Setelah Hen menutup kembali pintu mobil tersebut, dia melangkah mengikuti Martin masuk ke dalam rumah. Kayla masih berdiri di depan mobil dan menatap ke arah pantai yang berjarak tak jauh dari rumahnya. "Masuklah, lihat apa?" bentak Martin dan membuat Kayla berdecak kesal. "Baiklah, kau majikannya sekarang," gumam-gumam kecil. Tak dapat dipungkiri, Kayla memang kagum dan ada rasa bahagia yang menyelimutinya karena dia bisa tinggal di pantai yang sangat ia kagumi keindahan dan kesejukannya bisa menenangkan hatinya yang sedang dilanda depresi dan hampir kehabisan oksigen karena selalu menempel pada Martin. Dengan terpaksa, Kayla berjalan di sampingnya. Rumah yang sangat indah. Aku kira aku akan tinggal di neraka yang dijaga oleh pria mesum itu. Ternyata ini bagaikan di surga. Aku bahkan tak pernah bermimpi bisa memiliki rumah yang sederhana namun terlihat mewah. Hen segera membuka pintu rumah itu. Kayla masuk ke dalam rumah dan matanya langsung menyapu seisi rumah tersebut. Dilihatnya peralatan yang sudah sangatlah lengkap. Martin sudah menyiapkan semua kebutuhan dan keperluannya. Tapi dia tak menyadari jika kehidupan seperti neraka akan mulai dia jalani sejak saat dia menginjak kakinya di rumah yang indah bagaikan surga ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui apa saja yang aku suka? Gumamnya dalam hati. Tentu saja aku tahu semua tentangmu, termasuk kisah cintamu dengan Ferdi, ucap Martin dengan menoleh ke arah Kayla. Kenapa dia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Bodohnya aku. Makhluk astral yang selalu menempel padanya pasti sudah mencari tahu tentang kehidupan pribadiku, iya kan? Lalu, apalagi yang harus aku tutupi darinya? Mengerutkan keningnya dan menatap Martin serta berjalan mendekatinya. "Kamu tahu aku sangat mencintai pria lain, tapi kenapa kamu masih menikahiku?" tanya Kayla dengan menaikkan satu alisnya. "Aku ingin menyiksamu karena kamu berani menamparku," ucap Martin dengan wajah berapi-api. Seperti sebuah kobaran api yang siap menelan gadis kecil itu hidup-hidup. Begitu kira-kira arti dari sorot matanya yang tajam bagaikan pedang. Lutut Kayla seketika lemas, seperti kehilangan penopang pada kakinya hingga dia jatuh terduduk di lantai dengan kasar. Sejak awal, Martin mendekatinya itu hanyalah untuk balas dendam atas perlakuan Kayla tempo hari. "Apa yang kamu inginkan dariku?" ucap Kayla dengan wajah tertunduk. Menyunggingkan salah satu senyumnya sembari menaruh tangannya di perut. "Jika kamu berani kabur dari rumah ini, aku akan hancurkan keluargamu," ancam Martin. Ancamannya terdengar tidaklah main-main.
hingga membuat tubuh gadis itu bergetar. Gadis itu mengepalkan tangannya dan menggenggam jari-jari tangannya dengan kuat. Terlihat butiran kristal bening mulai membanjiri pipinya, seperti air sungai yang mengalir begitu derasnya. Hatinya terasa tersayat, pilu, perih, bagaikan ribuan pisau tajam sedang menusuk-nusuk jantungnya. Bagaimanapun caranya, Kayla harus tetap bertahan hidup dengan pria yang sedang berada di hadapannya itu. Kayla tak ingin jika keluarganya terkena imbas masalah dari tingkah lakunya tempo hari, sampai membuat pria di hadapannya menghalalkan semua cara untuk menikahinya. Aku tidak tahu jika orang ini sangat memiliki kekuasaan begitu besar di kota B. Jika aku tahu sejak awal, aku tidak akan pernah ikut campur masalah mereka tempo hari. Tapi semua sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Aku harus tetap menjalani kehidupanku yang suram ini. Bagaikan hidup di neraka yang hanya adalah siksaan, tangisan, dan kepedihan. Aku harus tetap kuat menjalani kehidupan yang suram ini mulai dari sekarang demi keluargaku. Baik, Kak, aku akan menuruti setiap ucapanmu. Tapi aku mohon jangan menghalangiku untuk tetap bersekolah. Aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Tidak perlu bersekolah lagi mulai sekarang, ucap Martin sembari melangkah pergi meninggalkan Kayla. Ketika Martin hendak melangkah pergi, Kayla memeluk kakinya dan menangis tersedu-sedu. Air mata mengalir semakin deras, bahkan wajah angkuh dan judes yang biasanya dia tunjukkan di hadapan Martin kini tak terlihat lagi. Kak, aku mohon biarkan aku tetap bersekolah. Aku berjanji aku tidak akan kabur ataupun melakukan hal yang tidak kamu sukai. Rengek Kayla sembari masih memeluk kaki Martin dan memeluknya dengan sangat erat dengan kedua tangannya. Dia harus melakukan apapun untuk tetap melanjutkan pendidikannya, walaupun harus membuang harga dirinya di hadapan pria yang paling dia benci. Rumah itu hanya ada mereka berdua karena Martin dengan sengaja menyuruh Hendro pulang lebih awal. Dia juga menolak waktu Hendro hendak memanggil beberapa pelayan untuk ditempatkan di kediamannya. Karena Martin ingin Kayla yang mengurus semuanya sendiri, termasuk memasak, bersih-bersih rumah, dan tentu saja mengurus segala kebutuhan Martin. Pergilah, jangan mencoba mendekatiku. Aku sangatlah muak denganmu, ucap Martin dengan tak menoleh dan menarik kakinya dengan kasar hingga membuat tangan Kayla jatuh ke lantai. Wow, so sorry listeners. Ceritanya berubah ya. But again, untuk mengetahui selanjutnya, don't go away, stay tuned, wait for me. Eti Sulistiawati will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.